Kita boleh bangkit dan bersama-sama. Setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, tetap setia untuk melayanimu, tetap setia untuk melayanimu. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, segala kasih setiamu, pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Tiada pernah terlambat, pertolongan-Mu bagi kami, pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Oh rala bala bala bala, sikir rala bala 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 bala, sikir rala bala 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 bala. Oh rala bala 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 bala, sikir rala bala 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 bala. Oh rala bala 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 bala. Sikira la bala 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 bala. Oh rala bala 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 bala. Sikira la bala 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 bala. Siara la bala 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 bala. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kau berkati hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu. Dengan segala kebaikan-Mu, ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku, Kau berkati hidupku, amin. Dengan segala kebaikan-Mu, kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ku sembahkan Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa. Ku sembahkan Allah hidup, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu.
yang memberkati setiap umat-Mu Bapa. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu. Kau berkati umat-Mu Tuhan. Engkau berkati dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Engkau sempurna bagi kami. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Terima kasih buat segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Tuhan. Pertolongan-Mu bagi kami sempurna Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, kami siapkan hati kami Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi bekal dalam hidup kami, dan kekuatan dan berkat bagi kami setiap umat-Mu yang datang siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, amin. Pertama sekali saya mengucapkan juga mungkin mewakili dari kaum pria ya. Selamat juga Hari Kartini buat setiap wanita-wanita Indonesia yang luar biasa ya. Tadi persembahan wanita itu sangat memberkati. Di bagian terakhir tadi saya sungguh sangat diberkati. Wanita biarlah jangan berpangku tangan, begitu ya. Ya, kita berdoa juga terkhusus buat wanita-wanita yang masih muda ya. Kalau kita sadari Bapak Ibu, Kartini ini ya biarlah sebagai inspirasi bagi setiap anak-anak muda, perempuan, juga laki-laki sebenarnya semuanya, tetapi terkhusus buat perempuan. Ya, kalau kita lihat bagaimana sejarah Kartini ini menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia, khususnya kaum perempuan yang tadinya perempuan hanya itu terbatas sekali, statusnya di bawah sekali, tidak bisa disamakan dengan kaum pria pada saat itu. Tetapi oleh karena Raden Ajeng Kartini yang usianya hanya 25 tahun, dia lahir tanggal 21 April 1879, wafat 1904, hanya 25 tahun. Tetapi di umurnya yang singkat, dia berjuang bagi bangsa Indonesia ini, terkhusus mengangkat kaum derajat wanita. Suatu buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, itu sangat luar biasa sekali. Judulnya saja sudah sangat rohani, Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, biarlah ke depan ini bukan hanya kita memperingati Hari Kartini, tetapi lihat bagaimana sekarang ini wanita diangkat derajatnya tinggi. Bahkan sama dengan pria bisa menjadi presiden. Sekolah-sekolah Kartini yang ada di berbagai negara, daerah, itu semua karena perjuangannya. Ya, luar biasa sekali. Sekali lagi, biarlah ini menjadi inspirasi bagi wanita-wanita yang sangat-sangat muda ini, ya, menjadi pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi kota ini, pahlawan bagi bangsa kita juga. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Suatu pernyataan yang sangat luar biasa dari seorang Raden Ajeng Kartini berkata demikian, saya ikuti. Agama
mengurangi kita untuk berbuat dosa. Sekali lagi, agama menjauhkan kita dari berbuat dosa, kata Raden Ajeng Kartini. Tetapi begitu banyak dosa yang dilakukan atas nama agama. Ya, itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Sekali lagi saya kutip, agama menjauhkan kita dari dosa, tetapi ada begitu banyak dosa yang dilakukan atas nama agama. Dalam sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu, setiap kita wanita-wanita biarlah menjadi pahlawan bagi bangsa ini. Namanya bisa tercatat. Bapak Ibu, kita bisa melihat hari-hari ini KM ya KRI yang kapal selam yang hilang itu Bapak Ibu. Ya, itu sekarang dunia lagi tertuju kepada bangsa ini. Nah, dalam peristiwa itu kapal selam yang hilang itu, suatu KRI yang bernama Oswald Siahaan, ya saya juga baru melihat, luar biasa. Suatu KRI yang bernama KRI Oswald Siahaan. Pada waktu itu Pangap Abri pada waktu Tri Sutrisno memberikan satu nama KRI Oswald Siahaan. Karena kenapa? Oswald Siahaan bertempur pada waktu itu di Sidempuan ataupun daerah Sumatera Utara pada waktu itu. Namanya itu bisa tercatat Bapak Ibu. Sekali lagi saya percaya bukan kita hanya merayakan Hari Kartini, tidak, tetapi biarlah ini menjadi inspirasi. Nama kita bisa didengar orang, bisa menjadi bermanfaat ataupun berdampak ketika kita boleh memberikan hati kita berjuang untuk keluarga, kota, dan bangsa ini. Begitu banyak nama-nama orang-orang Kristen yang terkenal, ya luar biasa sekali. Saya percaya kita banyak mendengar Yosudarso, ya TB Simatupang, ya begitu banyak sekali. Fredrik Silaban, banyak sekali pejuang-pejuang bangsa ini. Sekali lagi, semua kita umat Tuhan yang ada di tempat ini, terkhusus saya minta anak-anak muda biar menjadi berkat bagi bangsa ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini kita akan diberkati satu judul, hati yang melekat mendatangkan berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema di bulan April ini, bagaimana bulan April ini adalah bulan berkat bagi setiap kita. Perlu saya ingatkan, berbicara tentang berkat, jangan kita terfokus hanya berkat materi. Walaupun memang kita membutuhkannya Bapak Ibu. Tetapi lebih daripada itu, sekali lagi agar dalam perenungan kita firman Tuhan siang hari ini, ya bisa jangan terkotak-kotak dulu, ya jangan terblok dulu dengan berkat, dengan keuangan. Tetapi ada begitu banyak berkat Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Tema di bulan April ini, ya gembala kita angkat di dalam Amsal 1 di ayat yang ke-33. Ketika kita mendengar suara Tuhan, kita akan terlindung aman dari dahsyatnya malapetaka ini. Ya, oleh karena itu tidak salah Bapak Ibu, tema di bulan ini, di minggu yang terakhir ini, sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik, kita akan lihat Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 dan yang ke-16 ini. Setiap dalam ibadah kita deklarasikan ini. Dan biar ini menjadi dikenapi dalam kehidupan kita. Sama-sama kita baca 2, 3, iya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Katakan amin. Biarlah ini boleh digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan lihat berkat Tuhan yang luar biasa ini Bapak Ibu.
Yang pertama dikatakan, aku akan meluputkannya. Tuhan akan meluputkan setiap kita, membentenginya, bahkan menjawab setiap doa-doa kita. Ya, Tuhan akan menyertai kita di dalam kesesakan ini. Tuhan akan meluputkan kita dan memuliakannya. 2 kali Bapak Ibu diluputkan. Penting sekali. Ya. Tuhan akan mengenyangkan kita dengan panjang umur. Dan Tuhan akan memperlihatkan keselamatan daripadaku. Kalau yang ke-7 ini berbicara tentang sorga tentunya. Dan kita akan Tuhan angkat bersama-sama ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Penting sekali Bapak Ibu, Tuhan meluputkan kita. 2 kali ditulis. Kata meluputkan ini ya, itu adalah sesuatu yang akan terjadi sesungguhnya. Hampir-hampir terjadi. Suatu musibah hampir-hampir terjadi. Tetapi sekali lagi Tuhan meluputkan kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Kita bisa melihat Bapak Ibu, yang terjadi hari-hari ini terkhusus buat negara India. Ya, di bulan Maret perwakilan pemerintahan mereka mengumumkan bahwasanya mereka seakan-akan sudah menang melawan COVID ini. Ya, dari 90.000 data di bulan Januari mereka sampaikan 90.000 kena kasus. Di bulan 3 mereka hanya 11.000 kasus. Dari jumlah negara India 1 miliar jiwa kurang lebih. Artinya mereka seakan-akan sudah berjuang dan hampir-hampir menang untuk melawan COVID-19 ini. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat bebas, ya, suatu perayaan umat yang besar, umat Hindu di Sungai Gangga itu. Mereka beranggapan Sungai Gangga itu adalah ibu mereka dan dewa mereka yang bisa memberikan penyelamatan dari COVID-19. Sehingga jutaan jiwa datang bersama-sama ke tempat itu. Mandi bersama-sama di tempat itu. Dan apa yang terjadi? Dari 11.000 kasus, peristiwa setelah itu, pasca setelah mandi bersama-sama di Sungai Gangga itu, langsung 250.000 kasus. Bahkan semalam kasusnya sudah 314.000 per hari Bapak Ibu. Sehingga dikatakan tsunami COVID-19 terjadi di India ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita Indonesia? Sekupang secara khusus. Kita juga tetap waspada untuk Sekupang Bapak Ibu. Dan biarlah Tuhan selalu meluputkan kita. Tuhan membentengi kita Bapak Ibu. Kita angkat pujian ini, Kau berkati hidupku. Dengan segala kebaikan-Mu, kini ku naikkan syukur kepadamu. Sekali lagi, Kau berkati hidupku, Kau berkati hidupku. Amin. Dengan segala kebaikan-Mu, kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kita kembali ke ayat ini Bapak Ibu. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana supaya kita melekat kepada Tuhan? Karena ini menjadi perenungan kita. Hati yang melekat kepada Tuhan mendatangkan berkat. Yang pertama Bapak Ibu, untuk kita bisa melekat kepada Tuhan adalah keintiman. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab Bapa mengasihi anak dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan. Bahkan Ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang jauh besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita rindu ingin dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, yang pertama adalah keintiman. Mazmur 91 pasal ayat yang ke-14 berkata,
sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang yang tidak kita kenal Bapak Ibu, tidak akan mungkin kita bisa intim. Tidak akan mungkin. Makanya ayatnya itu jelas. Sungguh hatinya melekat kepadaku, sebab ia mengenal namaku. Saya mempunyai istri Bapak Ibu, ya. Pertama sekali kami kenal di Pulau Batam ini, pertama sekali dia panggil saya Aritonang, ya karena memang marga saya Aritonang. Jadi itu Aritonang katanya. Berjalan waktu kami terus, ya mulai ya berteman. Setelah dipanggil Aritonang, dia sudah panggil saya Abang katanya. Dan singkatnya Bapak Ibu, ketika kami sudah berumah tangga, dia panggil saya bapaknya anak-anak Pak Boy. Dan terus berjalan waktu, dia panggil saya sayang. Itu sampai sekarang. Kenapa ada panggilan terus bisa berubah Bapak Ibu? Karena sudah semakin lama sudah saling mengenal dan ada keintiman. Yang suami istri sangat mengetahui karena ada keintiman. Kalau saya mungkin atau istri saya ada mungkin di gor sana Bapak Ibu. Dari jauh saya sudah mengenal seorang yang berjalan di sana itu istri saya atau bukan. Dari cara jalannya saja saya sudah mengenal istri saya dan juga sebaliknya. Karena kenapa? Ada keintiman Bapak Ibu. Makanya perlu pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tidak akan mungkin kita bisa mengenal, tidak akan mungkin kita bisa intim kalau tidak ada pengenalan. Oleh karena itu keintiman dibangun oleh kasih. Karena ada kasih dan komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi antara suami dan istri, tidak akan mungkin ada keintiman. Bahkan kode-kode tertentu tidak akan bisa dipahami. Katakanlah kita dalam suatu undangan ya, mungkin ada ulang tahun dan sebagainya, acara pesta mungkin. Ketika sudah jamnya mau pulang mungkin, sudah kelamaan. Dari kode saja, istri atau suami bikin kode, sudah tahu. Yang suami istri katakan amin. Sudah tahu, katakan amin. Kalau tidak tahu kodenya berarti belum intim, belum kurang intim. Nah itu sampai adanya seperti itu, sampai kode pun bisa kita mengetahui. Ada komunikasi di sana. Ada kasih di sana. Sehingga ada keintiman. Dan kita butuh Roh Kudus untuk kita bisa intim dengan Tuhan. Ya, kita butuh Roh Kudus. Tuhan mengutus Roh Kudus untuk setiap kita. Untuk kita bisa semakin berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Dan doa kita bersama semua kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya tadi di pujian penyembahan yang sudah bisa berbahasa roh. Terus berbahasa roh, terus tingkatkan lebih lagi. Karena dalam berbahasa roh, disitulah kita berdoa kepada Tuhan. Kita butuh Roh Kudus agar kita semakin intim kepada Tuhan, Sang Penyelamat kita. Ada 3 yang bisa menjadi tolak ukur. Sederhananya, tentu ada begitu banyak. Tetapi ada dalam tindakan kita. Ini bisa menjadi tolak ukur apakah kita memang intim dengan Tuhan. Melalui tindakan kita sehari-hari. Apakah memang Tuhan disenangkan. Bahkan waktu susah sekalipun. Terkadang waktu kita senang, ya kita bisa gampang sekali menyukakan Tuhan. Tetapi dalam suka, duka, senang atau susah, bagaimana Tuhan apakah bisa kita senangkan? Bahkan dalam ibadah kita seperti ini, apakah memang kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Kita datang ke tempat ini, apa motivasi kita? Ya, kita datang beribadah, kita duduk. Apakah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Atau apakah memang pikiran kita keluar di sana? Ada yang lain? Itu menjadi ukuran bagi setiap kita. Apakah kita intim dengan Tuhan? Yang setuju katakan amin. Terlanjut Bapak Ibu. Mazmur pasal yang ke-25. Ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca. 2-3 ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Luar biasa sekali. Bagaimana
Tokoh-tokoh di dalam Alkitab, nubuatan-nubuatan, ya janji-janji, itu diberitahukan kepada orang-orang yang intim dengan Tuhan. Begitu dengan gembala pembina kita, Bapak Ibu Panjiko. Tuhan memberikan visi yang besar, gembala-gembala kita, ya bapak-bapak rohani kita, ada janji-janji. Kenapa? Karena memang Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang mengasihi. Orang-orang yang mengasihi akan Tuhan berikan apa yang akan terjadi. Ya. Ulang 29 ayat 29 berkata, sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Besok kita tidak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu. Perubahan hari-hari ini begitu cepat sekali. Ya, kemarin orang berencana bisa pulang kampung dalam lebaran ini. Tetapi apa yang terjadi? Apalagi dalam masa pandemi ini, perubahan itu cepat sekali. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Langsung pemerintah umumkan tidak bisa pulang kampung. Mulai tanggal 6 Mei. Tidak bisa. Dan tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Berubah lagi. Mulai dari 24 April tidak bisa lagi. Karena kenapa? Waktu pulang kampung seperti apa yang terjadi di Sungai Gangga itu, India itu. Ya, orang berduyun-duyun. Kita pulang kampung. Terjadilah penularan yang besar nanti. Sehingga COVID ini semakin luar biasa menyebar. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Perubahan bisa begitu cepat. Kita tidak pernah tahu kapal selam bisa langsung hilang. Dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika kita mempunyai hubungan kepada Tuhan. Tuhan akan singkapkan hal-hal yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Amin. Dengan kasih yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah kau setia. Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, untuk kita bisa semakin melekat kepada Tuhan, dibutuhkan ketergantungan. Katakan ketergantungan. Kita baca Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-19. 2-3 ya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Untuk ketergantungan Bapak Ibu juga dibutuhkan pengenalan. Sekali lagi ingat di ayat yang ke-14 Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku, sebab ia mengenal namaku. Tidak akan mungkin kita bergantung kepada orang yang tidak kita kenal. Tak mungkin Bapak Ibu. Kita bergantung kepada orang yang baru kita kenal, tidak mungkin. Anak-anak kita ataupun kita, pasti kita bisa bergantung kepada orang yang kita kenal, yaitu orang tua kita, bapak kita, ibu kita, karena kita mengenal, sehingga kita bisa bergantung. Dan kita bergantung kepada orang yang kita kenal.
Terlebih Yesus yang sudah kita kenal. Sehingga kita bisa semakin melekat kepada Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat ke-5 berkata, sama-sama kita baca Bapak Ibu, 2-3 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Tuhanlah kita bisa berbuat apa yang akan bisa kita kerjakan. Dengan kata lain, tanpa seizin Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Contoh Bapak Ibu, kenapa Yesus berkata demikian dalam Yohanes ini? Ketika Yesus ada dalam pencobaan di padang gurun, ya, iblis berkata, ubahlah batu ini menjadi roti. Pertanyaannya, apakah Tuhan atau Yesus tidak bisa mengubah batu itu menjadi roti? Bisa Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tidak memerintahkan batu itu akan menjadi roti. Tidak. Ketika Tuhan tidak berbicara, dia tidak akan mau melakukannya. Yesus tidak akan mau. Pencobaan kedua juga seperti itu. Pencobaan ketiga juga seperti itu. Bahkan sampai pencobaan terakhir ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib. Terus dicobai. Sampai orang-orang Yahudi, ahli-ahli agama berkata, jika engkau Tuhan. Sebetulnya itu sudah perkataan yang sangat mengejek. Jika engkau Tuhan, turunkanlah dirimu. Tetapi Tuhan tetap tidak mau melakukan kalau bukan Bapa yang menyuruh. Bisa saja Tuhan turun dari sana, bisa Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan tidak mau berbicara, dia tidak mau mengerjakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ketergantungan kita hari-hari ini kepada Tuhan. Bahkan dalam berbicara pun sehari-hari, dalam pertemuan mungkin setiap kita, ada waktu-waktu tertentu. Kapan kita akan berbicara? Kapan kita akan mengerjakan sesuatu? Mari kita butuhkan ketergantungan akan Tuhan. Melalui apa yang pertama? Keintiman kita. Sehingga kita semakin bergantung kepada Tuhan Yesus yang kita kenal. Kita angkat pujian satu Pak. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Biarlah jangan hanya sebagai pujian kita Bapak Ibu, Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, jangan lepas tanganku. Tetapi sesungguhnya kita jugalah yang sadar, apakah kita melepaskan tangan kita untuk Tuhan? Apakah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Dan saya percaya semua kita di tempat ini semakin bergantung, tidak melepaskan tangan kita untuk memegang Tuhan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk kita hati kita semakin melekat kepada Tuhan, ada ketaatan. Begitu banyak sekali mujizat yang terjadi dalam Alkitab kita. Bulan kemarin saya memberikan firman Tuhan di tempat ini. Seorang Naaman Bapak Ibu, karena dia taat. Di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu pentingnya ketaatan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teladan kita Tuhan Yesus yang memberikan ketaatan kepada Bapa di surga, yang menjadi teladan kita sesungguhnya. Semua kita umat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang taat setiap hari. Siapapun yang Tuhan tempatkan di atas kita, katakan amin. Dalam ibadah pemuda tadi malam saya sampaikan, seorang Ratu Wasti Bapak Ibu, karena tidak taat ketika Raja Ahasiweros mengundang dia untuk tampil di depan para pembesar bahkan seluruh rakyatnya. Pada waktu itu, ya ini berbicara tentang perempuan, kebetulan Kartini, suruh maju ke depan. Ratu Wasti tidak mau, karena dia juga mengadakan pesta bersama-sama wanita pada waktu itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ratu Wasti tergeser, tersingkirkan, sehingga naiklah Ester, dipakai Tuhan. Bapak Ibu, begitu banyak sekali mujizat yang terjadi ketika kita mengalami dan kita sungguh-sungguh taat, terlebih untuk Tuhan. Saya percaya ini sudah sangat sering diulas dalam ibadah-ibadah. Biarlah ketaatan kita terus kita tumbuhkan lebih lagi Bapak Ibu, di dalam pekerjaan, dalam segala hal. Karena memang berbicara ketaatan ini, ketika apa yang kita pikirkan mungkin benar secara logika kita, tetapi ketika di atas kita berkata jalan, kayaknya nggak pas, tetapi disitulah dibutuhkan memang ketaatan. Berat sesungguhnya, ada harga yang dibayar, mahal harganya. Saya percaya biarlah Roh Kudus terus memampukan kita untuk tetap taat di dalam Tuhan Bapak Ibu. Begitu banyak mujizat yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kita ketika kita ada di dalam ketaatan. Yang terakhir Bapak Ibu saya simpulkan, sesungguhnya kita rindu berkumpul dengan saudara-saudara kita. Sekarang ini bahkan anak dan cucu dan opahnya ataupun kakeknya, rasanya tidak bisa berpelukan lagi. Karena memang masa-masa itu jarak yang memisahkan, tidak bisa pulang kampung. Kita merindukan keluarga bersama-sama. Biarlah Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16 ini digenapi dalam kehidupan saudara semua kita di tempat ini. Itu yang kita rindukan. Ya, dalam masa-masa yang sulit ini, situasi yang tidak menentu bahkan semakin sulit, kita butuh berkat Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 ini dan 16 digenapi dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan di bulan April ini, ya April yang diberkati, kita alami bersama-sama Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang intim, bergantung dan taat kepada Tuhan. Seberapa banyak yang mau Bapak Ibu? Kita boleh berikan tepuk tangan. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Haleluya. Ku sembah Kau, Allah hidup, amin, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Engkau Bapa. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Amin. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Mau berkati hidupku, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu. Sama-sama angkat tangan saudara-saudara. Kau berkati hidupku
berkati, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, kini ku naikkan syukur, kini ku naikkan syukur kepadamu, kini ku naikkan syukur.